Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada anak-anakku kelas 7. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai materi klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi-materi tentang hewan vertebrata, hewan avertebrata maupun invertebrata. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kimia, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, pada materi bab 3 ini kita akan membahas pertama mengenai klasifikasi materi, pemisahan campuran, dan perubahan materi. Yang pertama klasifikasi materi, Bapak ulangi, yang pertama klasifikasi materi, kita akan mempelajari tentang materi. Yang kedua unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sifat benda. Seperti kita ketahui, sifat benda ada 3. Yang pertama, sifat zat padat, cair, dan gas. Untuk padat, bentuk dan volumenya tetap. Cair, volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Dan gas, bentuk dan volume berubah-ubah. Nah, di sini kalian lihat skema perubahan wujud benda. Bapak ulangi. Skema perubahan wujud benda dari zat padat, dari zat cair maupun gas. Bisa kalian lihat di gambar ini bagaimana padat menjadi gas, gas menjadi cair, cair menjadi padat, dan sebagainya. Ada yang memerlukan kalor, garis panah merah, dan ada yang melepaskan kalor, garis panah berwarna putih. Nah, yang kedua mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Untuk unsur senyawa campuran yang materinya akan kita bahas menjadi 2, ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi 2, yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Sedangkan campuran ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang mungkin kalian ingin tahu apa sih unsur? Kalian amati, kalian tonton baik-baik. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dibedakan menjadi 2 macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Unsur tunggal contohnya adalah aluminium, argentum, dan aurum. Sedangkan molekul unsur contohnya adalah hidrogen, nitrogen, klorin, dan oksigen. Dalam penulisan lambang unsur ada aturan-aturan dalam penulisannya yang harus kalian pelajari dan harus kalian pahami. Bisa kalian amati, penulisan lambang unsur pertama kali dikemukakan oleh John Jacob Berzelius tahun 1779 sampai dengan 1848. Dari poin pertama, menggunakan 1 huruf kapital. Contoh, nitrogen dan karbon. 2, 3, dan 4 bisa kalian amati di video ini. Contoh nama unsur dan lambangnya adalah sebagai berikut. Tembaga dilambangkan Cu, natrium dilambangkan Na, besi dilambangkan Fe, timah dilambangkan Sn, dan rutherfordium dilambangkan dengan R besar dan R kecil. Ini nama latinnya mulai dari suprum, natrium, ferrum, plumbum, stannum, dan rutherfordium.
Kemudian sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Untuk logam, sifatnya pengantar listrik dan panas yang baik atau konduktor. Non-logam, kurang baik mengantarkan listrik dan panas atau isolator. Dan semi-logam, unsur semi-logam merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Untuk sifat-sifat lainnya bisa kalian baca dan bisa kalian pelajari setelah kalian pahami. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur. Tabelnya bisa kalian amati seperti ini. Tabel ini bisa kalian dapatkan di Google ada, kemudian di toko-toko alat tulis, alat kantor, mungkin buku pelajaran pun ada. Di buku IPA kelas 7 bisa kalian amati mengenai periodik tabel unsur ini, bisa kalian pelajari mulai dari hidrogen sampai dengan Lr atau lubricium. Silakan, ada yang berwarna-warni ungu, biru, kuning, hijau, merah, oranye, dan sebagainya bisa kalian pelajari nanti lebih lanjut. Yang B, senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Di sini Bapak ambil beberapa contoh nama senyawa. Amonia, rumus kimianya NH3. Atom penyusunnya terdiri dari satu atom N ditambah dengan 3 atom H. Nama unsur penyusunnya N itu nitrogen dan H itu adalah hidrogen. Kemudian karbon dioksida, rumus kimianya CO2. Atom penyusunnya terdiri atas satu atom C ditambah dengan 2 atom O. Nama unsur penyusunnya karbon dan oksigen. Untuk gula pasir, urea, air, garam dapur bisa kalian amati dan kalian pelajari. Sifat-sifat senyawa diantaranya 1. Terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. 2. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. 3. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. 4. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Dan 5. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Inilah sifat-sifat senyawa. Selanjutnya, campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusun. Ciri-ciri campuran. Yang pertama, tersusun atas dua zat atau lebih. 2. Memiliki sifat seperti zat penyusunnya. 3. Tidak memiliki komposisi tetap. 4. Zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Ini adalah ciri-ciri dari campuran. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3, seperti sebagai berikut. Campuran yang tersusun atas dua jenis unsur atau lebih. Yang kedua, campuran yang tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Masing-masing contohnya, campuran antara unsur O2 dan unsur H2. Itu dua jenis unsur. Campuran antara senyawa CO dan senyawa H2O. Ada dua jenis senyawa atau lebih. Dan campuran antara unsur oksigen O2 dan H2O. Itu tersusun atas unsur dan senyawa. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Contohnya, O2, N2, dan gas lain. Yang kedua,
campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Contohnya adalah baja yang terdiri dari paduan logam antara besi dan karbon, kuningan yang terdiri atas paduan logam dan tembaga serta seng. Dan yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Campuran antara zat padat dan zat cair disebut dengan campuran homogen. Contohnya, ciri-cirinya sebagai berikut. Tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. 2. Bening dan tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. 4. Zat-zat penyusun tercampur sempurna. Contohnya, campuran air dengan alkohol, atau air dengan gula, dan atau air dengan sirup. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Berikut campuran heterogen. Ciri-cirinya, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. 2. Keruh dan tidak tembus cahaya. 3. Terdapat endapan saat didiamkan. 4. Percampurannya tidak merata. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri satu untuk yang kalian lihat di sini, suspensi atau ukuran partikelnya lebih dari 100 nanomilimeter. Contoh pasir dalam air. Koloid ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Contoh susu, darah, dan asap. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Asam berasam-asam, bersifat korosif, memerah kertas lakmus biru. Basa berasa pahit, bersifat licin, membirukan kertas lakmus. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya NaCl, KNO3, CaCl2, dan NH4Cl. Nah, untuk asam ini memiliki ciri-cirinya memiliki pH kurang dari 7. Contohnya HCl, HNO3, dan H2SO4. Kemudian untuk basa memiliki pH lebih dari 7. Contoh NaOH, KOH, dan MgOH2. Sedangkan garam memiliki ciri-ciri asam, pH-nya kurang dari 7, basa, pH-nya lebih dari 7, dan netral, pH-nya sama dengan 7. Nah, dari bahasan-bahasan tentang campuran, heterogen, homogen, asam, basa, dan garam, mungkin ada hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, nanti akan Bapak ulas kembali. Nah, untuk materi pertemuan kali ini bisa kalian lihat di buku paket juga sudah tersedia mengenai asam, basa, garam, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini Bapak ulas kembali mengenai berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk senyawa organik,
yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka. Nah, asam cuka ini Bapak yakin orang tua kalian atau ibu-ibu kalian kalau yang membuat acar atau membuat cuka untuk makan pempek, dia selalu mencampurkan dengan asam cuka. Itu termasuk dalam senyawa organik. Atau asam asetat. Rumus kimianya CH3COOH. Kemudian gula pasir, senyawa kimianya adalah C12H22O11. Nah, gula pasir pun itu terdapat di rumah kalian. Setiap hari kalian mengkonsumsinya. Harus kalian ketahui dan harus kalian pahami bahwasanya rumus kimianya adalah C12H22O11. Yang kedua, senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Bapak ulangi, senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contoh dari senyawa anorganik adalah pasir, atau dalam bahasa atau rumus kimianya adalah SiO2. Dan garam meja yang sering kalian konsumsi sehari-hari untuk menambahkan agar makanan tersebut terasa nikmat, lezat dan sebagainya, rumus kimianya adalah NaCl. Nah, dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan dari awal hingga akhir, kita akhiri dengan soal latihan. Ada 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Pak, bacakan soalnya. Yang pertama, saat suatu zat berubah wujud dari padat ke gas, maka yang terjadi adalah. Yang kedua, Memei meletakkan kapur barus di lemari pakaian. Setelah beberapa hari, ternyata kapur barus tersebut habis. Hal ini menunjukkan perubahan wujud benda, yaitu titik-titik. Nomor 3, senyawa yang sebagian besar mengandung gugus karbon disebut dengan titik-titik. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia dan perubahan fisika? Nomor 5, apa yang dimaksud dengan unsur? Tuliskan sebanyak 4 macam. Ulangi, apa yang dimaksud dengan unsur? Tuliskan sebanyak 4 macam contohnya. Oke, jadi 5 soal tersebut kalian kerjakan di kertas 1 lembar. Di pojok kanan atas kalian tuliskan nama dan kelas dengan menggunakan huruf kapital. Ulangi, soal latihan kalian kerjakan di kertas 1 lembar. Di pojok kanan atas kalian tuliskan nama yang jelas dan kelas ditulis dengan huruf kapital. Soal kalian tulis 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya kalian tulisan jawaban. Nomor 1, blank, blank, blank. Nomor 2, nomor 3, 4, dan nomor 5. Selesai kalian tuliskan soal dan jawaban, kalian foto, kalian kirimkan melalui WA pribadi Bapak seperti biasanya. Dan ingat, pengumpulan soal dan jawaban yang sudah kalian foto, kalian lakukan dan akan Bapak informasikan nanti lebih lanjut di WA Group. Ingat, Bapak tidak akan menerima jawaban yang dikirim dari pukul 18.00. Bapak ulangi, Bapak tidak akan menerima jawaban yang dikirim melalui WA dari pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai dengan pukul 7.00 pagi. Artinya kalau kalian mengirimkan pukul dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi, itu akan Bapak delete atau Bapak hapus. Artinya kalian belum mengumpulkan jawaban. Ulangi lagi, Bapak tidak menerima jawaban yang kalian kumpulkan melalui WA Japri Bapak dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 pagi. Tidak akan Bapak terima atau akan Bapak tolak
dan kalian harus mengumpulkan kembali di waktu yang tidak Bapak sebutkan tadi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.